Sejak permulaan abad ke-17, maka KOM kita di bawah pimpinan pahlawan-pahlawan kebangsaan Ja, ialah Kapitan Hitoe Kakiali, Kapitan Hitoe Toeloe Kasi, Patimoera, Thomas Matulesi, dan seterusnya Ja, berjuang dengan membawa korban jiwa raga dan harta bendanja, oleh karena cinta akan bangsa dan tanah air, dengan keyakinan bahwa hanyalah dengan dan dalam kemerdekaan dapat terjamin cita-cita kehidupan manusia. Kita sekarang sedang berada di tengah soyatoe peristiwa yang akan menentukan nasib kita semuanya, jani hidup sebagai manusia yang merdeka, atau sebagai bangsa yang hina, bangsa Indonesia yang dalam ja tergabung Joega KOM Ambon pada tanggal 17 bulan Agustus 1945 telah memproklamirkan kemerdekaan ja dan Joega sudah membentuk Joega Satoe Pemerintahan Republik Indonesia. Maklumlah saudara-saudara bahwa Republik Indonesia terbagi dalam daerah, di antaranya daerah Maloikoe, yang mempunyai pemerintahan sendiri, otonomi. Hal ini berarti bahwa roemah tangga bangsa kita diatur ontoek kita dan ontoek kita, satu enja jalan ontoek mengembangkan cita-cita kehidupan ja manusia. Lain jalan tidak ada. Berhoi boeng dengan itoe maka dari sendirinya nanti kita poelang semoea, soe paja bersama, sama kita membangunkan poela kepoeloean kita cintai itoe. Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, diliputi oleh suasana internasional yang amat menjenangkan, sekarang dipertahankan mati-matian oleh bangsa Indonesia di Jawa dan Madura sini. Pemuda-pemuda Amboen-Poen tidak ketinggalan, melainkan toeroet dalam pertempuran, seperti telah terjadi dalam pertempuran antar bangsa Indonesia dan bala tentara Jepang, di Soerabaja dan Pekalongan, di mana pemuda ONOS Liklikwatil dan beberapa pemuda lainnya, Soerabaja, jatoeh sebagai pahlawan, sedang poetranja Dr. Lisapali dan Dr. Tupamahu, Pekalongan, mendapat loeka, mauekah kita menjadi pengkhianat terhadap tetek nenek, mojang dan tanah air kita? Tentu tidak, karena dengan demikian kita akan berdosa. Kita tidak mau menjadi pengkhianat. Sebab bagaimanapun Joega di dalam dada kita masih terus berkobar cinta akan bangsa dan tanah air. Oleh karena itu maka saja minta kepada saudara-saudara semuanya, berdirilah serentak di belakang Republik Indonesia. Berjuanglah bahoe dengan bahoe bersama bangsa Indonesia lainnya ontoek mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Perjajalah bahwa perjuangan ini akan membawa berkat kepada kita semua sebab perjuangan ini adalah soeatoe perjuangan jang soetji, MERDEKA. Gubernur Maloikoe Jakarta, 9 Oktober 1945 MRJ Latuhar Hari. Pidato-pidato MRJ Latuhar Hari di atas ini bertujuan untuk menghimbau para pemuda dan masyarakat Ambon, baik di Jawa maupun luar Jawa, dan masyarakat Maluku bersama masyarakat Indonesia lainnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pidato ini juga memperlihatkan bahwa para pemuda Maluku yang ada di Jawa telah berjuang secara fisik melawan Jepang seperti yang terjadi di Surabaya dan Pekalongan yang tidak saja mendapat luka melainkan menjadi korban dalam pertempuran. Salah satu upaya yang dilakukan para pemuda di Jawa menyebarluaskan berita proklamasi, yaitu melalui surat kabar. Surat kabar pada masa itu sangat bermanfaat sebagai sarana utama untuk menginformasikan berita proklamasi sehingga mampu memberi semangat bagi orang di Maluku dan di berbagai tempat. Surat kabar yang dimaksudkan antara lain Merdeka edisi September 10 1945, 17 isi surat kabarnya sebagai berikut. Salah satu berita radio yang disiarkan pada tanggal 5 bulan Oktober tahun 1945 pada jam pukul 18.20 menjatakan bahwa Kratos Serdadu Indonesia, sisa balantera bekanda dahoeloe, memajukan permintaan kepada pemerintah Australia soepaja mereka diangkutkan ke Indonesia untuk berjuang bersama-sama saudara-saudara di Indonesia ontoek mempertahankan Indonesia merdeka. Nah, saudara-saudara alenjong, coba pikir sedikit tentang kabar di atas. Ale maue dipakai jadi alat-alat belada kembali, balong cokoep dit joe idong lai, ingatan jangan sampai katong boenoe katoeng. Tagal ni capung tahela, kita bangsa merdeka, hidup sama rata sama rasa.
Pernyataan kelompok pemuda Ambon yang berpusat di Jakarta ini mempunyai dampak bagi pemuda-pemuda di daerah, misalnya di Surabaya. Para pemuda di kota ini mengadakan pertemuan untuk membentuk Angkatan Muda Indonesia Ambon. Organisasi ini dipimpin oleh Sapija, Wakil Ketua Telusa, dengan anggota yaitu Lai Bahas, Manuputi, Saimina dan Waas. Tujuan organisasi ini adalah membela kemerdekaan dan keamanan Indonesia bersama-sama dengan warga Indonesia lainnya secara damai dalam persaudaraan. Perkumpulan ini mempunyai 2 orang penasehat yaitu Dr. Siwabesi dan Dr. Patirat Jawani, 18 sementara di Yogyakarta, pada 16 Oktober 1945, dalam rapat keluarga wanita Ambon, Nyonya Syarana Mual 19 berpidato sebagai berikut. Merdeka! Hadirin yang terhormat, marilah kita segenap wanita golongan Ambon jangan ketinggalan bersatoe padoe, seia sekata, saling mengerti sama lain, diikoet dengan perbuatan jang jata, menjoerahkan pikiran dan tenaga, berjoeang menegakkan kemerdekaan jang kita idam-idamkan bersama ialah negara Republik Indonesia. Segala tindakan jang akan kita kerjakan wajib kita fikir dahoeloe soepaya jangan membawa kita ke arah joerang kesengsaraan, coerahkanlah segala tenaga dan sikap tenteram dan tenang, siap sedia bekerja menoeroet perintah dan penasehat dari pemimpin-pemimpin kita, sebagaimana nasihat dari PJM. Presiden Republik Indonesia, jauhkanlah segala pikiran salah faham. Salah sangka, soepaja sahala bebanjang menjadi pikoelan dan tanggoengan pemimpin kita moedah dan dapat lekas dikerjakan. Teman-teman koe sekalian, sekali lagi kita seroekan. Bersatoe padoelah kita berjoyang menetapkan kemerdekaan Indonesia, selang 31 tahun kita selalu menderita doeka dan soesah, kehilangan anak dan soeami, karena tipoe moes lihat Jepang jang amat licin. Tetapi sekarang soesana kebahagiaan telah melipoeti kita ialah Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia berarti kemerdekaan poelau kita bersama golongan OMOMJ ke arah kemakmuran dan kebahagiaan jang kekal dan abadi, maka oleh karena itu insaflah, hai teman kita dari golongan Ambon DLL, Enja. Sekali lagi, bersatoe, padoelah, kerja dan berjoyanglah oentoek menetapkan serta menegakkan negara Republik Indonesia, kekal dan abadi selama-lamanya. Merdeka! Pidato Nyonya Syarana Mual di atas ini merupakan bukti bahwa upaya mendukung proklamasi tidak saja digerakkan oleh kaum laki-laki, melainkan juga oleh kaum perempuan. Himbauan perempuan Ambon ini menyadarkan orang Maluku untuk bersatu menjadi bangsa Indonesia. Respon para warga Maluku di Jawa banyak dilakukan melalui pertemuan yang menitik beratkan pada himbauan-himbauan untuk mendapat dukungan. Namun, ada pula warga muda Maluku terlibat dalam pertempuran fisik di Surabaya pada 27 dan 28 Oktober yang melibatkan warga muda orang Maluku. Sehubungan dengan peristiwa pertempuran di Surabaya, maka Gubernur MRJ, Latuharhari mengeluarkan maklumat sebagai berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Maluku memang mendapat tanggapan dari masyarakat terutama kelompok pemuda di Ambon. Namun, kondisi di Ambon yang pada Desember 1945 sudah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Nica, maka para pemuda belum dapat melaksanakan aksi-aksi mereka. Menurut Leirisa, berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah diterima oleh para pemimpin pergerakan dan para pemuda, namun mereka tidak dapat melakukan aksi karena politik dan militer di Ambon. Upaya ekspedisi Merah Putih dari Jawa merupakan suatu dorongan yang kuat untuk turut mempertahankan kemerdekaan, oleh karena itu, berita proklamasi hanya dimunculkan lewat surat kabar dan radio di luar Maluku dan akhirnya informasi tersebut dapat diketahui masyarakat di Maluku. Di Ternate misalnya, upaya untuk menyebarluaskan berita proklamasi dilakukan melalui surat kabar Menara Merdeka. Para pemuda selalu memonitor kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta dan kemudian disampaikan kepada masyarakat. Upaya ini berlangsung dari Maluku Utara sampai ke Minahasa melalui Organisasi Politik Persatuan Indonesia dan Menara Merdeka. Sebelum koran Menara Merdeka lahir, di Ternate telah ada koran-koran lain seperti Maluku Utara milik Posupoa dan utusan dari F. Kansil yang berasal dari Sangiheta Laut. Pemimpin redaksi dari Menara Merdeka, Arnold Mononutu,
kemudian digantikan seorang pemuda keturunan Arab yaitu Umar. Dalam perkembangan kemudian, tampak Sultan Ternate Muhammad Jabir Shah cenderung mendukung pemerintah federal. Terdapat beberapa hal yang mendorong Sultan bersikap demikian. Pertama, ada rasa hutang budi terhadap pemerintah kolonial Belanda yang telah menyelamatkan. Kedua, ada rasa kekhawatiran tersendiri bagi Sultan. Jika wilayah Kesultanan Ternate dimasukkan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, maka pengaruh Sultan dengan sendirinya akan berkurang. Ketiga, Sultan benar-benar menyadari apabila wilayah Kesultanan Ternate berintegrasi dengan NKRI, maka pengaruh Sultan dengan sendirinya akan berkurang. Ketiga, Sultan benar-benar menyadari apabila wilayah Kesultanan Ternate berintegrasi dengan NKRI, maka jabatan yang dipercayakan kepadanya di bawah pemerintahan kolonial Belanda dengan sendirinya akan hilang. 25. Di Ambon, berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diketahui para pemimpin pergerakan dan terutama para pemuda. Tokoh pergerakan yaitu Iu Pupella, Willem Reawaru dan Otpati Maipau, mulai menyusun kekuatan menentang Belanda yang ingin kembali berkuasa. Walaupun pada saat itu belum ada instruksi langsung dari Jakarta, rakyat yang mendukung proklamasi Indonesia mulai membentuk kekuatan dengan mengorganisir Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat Membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 24 September 1945 tentara sekutu mendarat di Ambon dan mulai melucuti persenjataan Jepang dan membebaskan tawaban perang sekutu. Kedatangan sekutu disertai pula dengan Nica. Kehadiran Nica di Ambon disambut dengan perasaan gembira oleh kelompok yang masih menginginkan berkuasanya pemerintah Belanda ini. Sementara di bagian lain, kehadiran Nica tidak mendapat dukungan bagi kelompok yang merasa tidak mau dikuasai dan dijajah lagi oleh pihak Belanda. Pada waktu itu terjadi tindakan balas dendam antara bekas tawanan dengan kelompok pro-Jepang. Ketika Nica kembali di Ambon, kelompok yang mendukung Nica mengibarkan bendera 3 warna di Bandara Ambon. Kemudian pada 25 September 1945 kantor-kantor pemerintah mulai bekerja kembali. Sementara itu, Iu Pupella, Willem Reawaru, dan Hamid bin Hamid dan pendukung lainnya mulai menyusun kekuatan menghadapi Belanda yang kembali berkuasa di Maluku, tepatnya di Ambon. Pada Desember 1945, para tokoh nasionalis ini mengadakan rapat untuk menyusun kekuatan menentang kembalinya Belanda di Maluku. Organisasi yang bergerak pada waktu itu antara lain Romusha, Heiho, KNIL, Koninklijke Nederlands Indisch Leger, dan polisi. Pengaruh Sultan dengan sendirinya akan berkurang. Ketiga, Sultan benar-benar menyadari apabila wilayah Kesultanan Ternate berintegrasi dengan NKRI, maka jabatan yang dipercayakan kepadanya di bawah pemerintahan kolonial Belanda dengan sendirinya akan hilang. Di Ambon, berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diketahui para pemimpin pergerakan dan terutama para pemuda. Tokoh pergerakan yaitu Iu Pupella, Willem Reawaru dan Otpati Maipau, mulai menyusun kekuatan menentang Belanda yang ingin kembali berkuasa. Walaupun pada saat itu belum ada instruksi langsung dari Jakarta, rakyat yang mendukung proklamasi Indonesia mulai membentuk kekuatan dengan mengorganisir Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat Membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 24 September 1945 tentara sekutu mendarat di Ambon dan mulai melucuti persenjataan Jepang dan membebaskan tawaban perang sekutu. Kedatangan sekutu disertai pula dengan Nica. Kehadiran Nica di Ambon disambut dengan perasaan gembira oleh kelompok yang masih menginginkan berkuasanya pemerintah Belanda ini. Sementara di bagian lain, kehadiran Nica tidak mendapat dukungan bagi kelompok yang merasa tidak mau dikuasai dan dijajah lagi oleh pihak Belanda. Pada waktu itu terjadi tindakan balas dendam antara bekas tawanan dengan kelompok pro-Jepang. Ketika Nica kembali di Ambon, kelompok yang mendukung Nica mengibarkan bendera 3 warna di Bandara Ambon. Kemudian pada 25 September 1945 kantor-kantor pemerintah mulai bekerja kembali. Sementara itu, Iu Pupella, Willem Reawaru, dan Hamid bin Hamid dan pendukung lainnya mulai menyusun kekuatan menghadapi Belanda yang kembali berkuasa di Maluku, tepatnya di Ambon. Pada Desember 1945, para tokoh nasionalis ini mengadakan rapat untuk menyusun kekuatan menentang kembalinya Belanda di Maluku.
Organisasi yang bergerak pada waktu itu antara lain Romusha, Heiho, KNIL, Koninklijke Nederlands Indische Leger, dan polisi. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.